Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adnan Putra, mahasiswa Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan Syariah Islam sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Langsung saja, makna Islam. Menurut bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Makna Islam menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 9 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian makna Islam dalam hadis. Dari Umar radhiyallahu an, tiba-tiba muncul seorang lelaki duduk di dekat Nabi SAW, dan ia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian makna Islam menurut para ahli dan tokoh Muslim. Pertama, menurut Umar bin Khattab, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijir, Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Dasar-dasar ajaran Islam. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa dasar, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Apa itu akidah? Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua ajaran dalam Islam. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan, atau yang biasa disebut dengan rukun iman yang 6. Lalu apa itu syariah? Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Adapun secara terminologis, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasul. Selanjutnya, akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Lalu apa hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak? Akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak itu dapat diumpamakan sebagai suatu pohon, yang mana dalam pohon itu ada akar, batang, ranting, dahan, dan daun, serta buah. Akar itu dapat diumpamakan sebagai akidah, batang, ranting, dahan, dan daun itu dapat diumpamakan sebagai syariah, dan buah itu adalah sebagai akhlak. Hukum Islam. Di dalam Islam ada beberapa hukum, antara lain wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pertama itu wajib. Wajib adalah sesuatu hal yang apabila kita kerjakan akan mendapat pahala, apabila tidak akan berdosa. Jadi ini harus dikerjakan di dalam Islam. Contohnya sholat 5 waktu. Yang kedua itu ada sunnah. Sunnah adalah sesuatu hal yang apabila kita kerjakan akan mendapat pahala, namun tidak apa-apa jika tidak ingin mengerjakannya. Contohnya, sholat setelah dan sebelum
sholat 5 waktu, atau sering dikenal dengan sholat ba'da dan qobliyah sholat wajib. Kemudian haram. Haram adalah sesuatu hal yang apabila kita kerjakan akan berdosa dan akan berpahala apabila kita tinggalkan, seperti berzina, minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada makruh. Makruh adalah satu hal yang apabila kita kerjakan tidak apa-apa, namun akan berpahala apabila kita tinggalkan, seperti makan bawang, jengkol, dan merokok. Kemudian yang terakhir itu ada mubah. Mubah adalah sesuatu hal yang boleh-boleh saja kita lakukan, seperti tidur, sarapan, olahraga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sumber hukum Islam pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu hadis. Hadis ini adalah segala yang ada pada Nabi kita, yakni Rasulullah SAW, baik itu perbuatan dan perkataannya. Kemudian ijma. Ijma adalah pendapat dari para ulama. Lalu itu yang terakhir ada kias. Kias ini adalah suatu cara menentukan hukum dengan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sasaran hukum Islam. Pertama, penyucian jiwa, yang mana sasaran itu dengan tujuan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Kedua, menegakkan keadilan. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Kemudian mewujudkan kemaslahatan. Mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa maqasidus syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Maqasid syariah. Maqasid syariah artinya tujuan diadakannya syariah. Lalu apa tujuan-tujuan syariah itu? Nah, yang pertama, tujuan syariah adalah menjaga agama. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Tujuan dari syariah yang kedua yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Tujuan dari syariah yang ketiga yaitu menjaga akal. Penghargaan dari Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan syariah yang keempat yakni menjaga keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang menyalakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Kemudian tujuan syariah yang terakhir yakni menjaga harta. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah, bukan dengan cara batil. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.